Wah, beaku mulai kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film Thailand? Akhirnya satu persatu requestan kalian bisa terpenuhi. Dimana kali ini Sakahayang akan membahas film horor Thailand yang sangat mengerikan dan dengan cerita yang tidak biasa, berjudul Our House tahun 2025. Oke lah, karena film ini berdurasi 2 jam, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang.คุณหนวดสวัสดีครับไม่เป็นไรนะครับใจเย็นๆเกิดขึ้นกับคุณหนวดเองเลยใช่ไหมครับหนวดเริ่มต้นเล่าได้เลยครับ Film ini diawali dengan pasangan suami istri yang berniat membeli salah satu rumah elit di komplek Ojon Lakloi Regency. Setelah mengecek-ngecek lantai pertama, istrinya yang cantik oplasan bernama Ipet langsung mengecek lantai 2. Di tengah pengecekan, seketika Ipet pun heran saat menemukan bekas cakaran dan juga kuku yang copot di lantai 2. Di tengah keheranan, si sales bernama Pelat langsung mengajak Ipet bernegosiasi, di mana segala kerusakan yang ada di rumah ini sudah ditanggung oleh developer. Beberapa saat kemudian, si suami bernama Ewin akhirnya memutuskan untuk membeli rumah ini dengan harga 3 juta baht atau senilai 1,6 miliar rupiah. Namun di saat itu pula, Ipet pun heran saat melihat seorang kewes terus memperhatikannya dari rumah sebelah. Hingga setelah kesepakatan dibuat, Pelat meyakinkan mereka jika rumah ini dipastikan akan nyaman ditempati, apalagi bagi pasangan muda yang baru menikah. Beberapa hari kemudian, Ewin yang selesai melakukan renovasi terlihat menghampiri 2 petugas pemasangan gordeng bernama Dayat dan Randy. Setelah selesai dengan pekerjaannya, si kuci Randy memberitahu jika selama pemasangan mereka sering melihat seorang kewes yang selalu memperhatikan dari rumah sebelah. Dan anehnya, wajahnya tidak terlihat seperti manusia normal. Mendengar hal itu, Ewin merasa jika hal itu cuma tetangga yang kepo. Dirasa ada benarnya, Dayat dan Randy langsung pamit. Benar saja, Ewin pun heran saat sekilas melihat seorang kewes yang memperhatikannya dari rumah sebelah. Singkat waktu, malam pun poek. Ewin pun menelepon istrinya jika saat ini renovasi rumah sudah selesai dan mereka sudah bisa menempatinya. Mendengar hal itu, Ipet yang kini sedang hamil merasa tidak sabar untuk segera menempati rumah barunya. Namun di tengah obrolan, seketika Ewin pun heran saat melihat aktivitas tetangga di depan rumahnya yang sedang melakukan tarian khas Bali. Win, อยากให้ไปสูงสิงกับบ้านอื่นนะ My God, betapa syoknya Ewin saat melihat penampakan seorang kewes di jendela kamarnya. Dirasa cuman halu, Ewin pun tidak terlalu memperdulikannya. Lantas ia pun meminta istrinya untuk segera bobo. Good night. แพทตื่นเต้นนะเนี่ย Di keesokan harinya, Ipet yang baru tiba terlihat bahagia saat suaminya memberikan kejutan seperangkat alat orok untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Di saat itu pula, Ewin pun tak bisa menahan haru karena impiannya selama ini akhirnya terwujud dan lengkap sudah kebahagiaannya, di mana tidak hanya mendapatkan istri cantik, rumah baru, dan kini mereka akan mendapat momongan. Di malam berikutnya, Ipet berkata jika tadi siang dirinya ditemui tetangga sebelah saat sedang buang sampah.
Malahan tetangganya itu memberikan sepiring buah duren. Dirasa wanita yang dimaksud adalah sosok yang sering memperhatikannya, Ewin yang penasaran langsung menelepon sales pelat untuk menanyakan siapa identitas tetangganya. Namun betapa syoknya mereka saat pelat memberitahu jika rumah di samping Ewin sudah bertahun-tahun kosong dan belum ada yang membelinya. Di hari berikutnya, Ewin dan Ipet terlihat nyantui sambil menonton TV. Lah itu si gobloy, entah apa yang sebenarnya terjadi. Ewin pun kaget dengan tingkah Ipet yang tiba-tiba melemparnya dengan remote sampai berdarah. Namun seakan tidak sadar, Ipet pun heran dengan apa yang telah ia lakukan. Beberapa saat kemudian, Ewin pun merasa aneh dengan tingkah istrinya yang akhir-akhir ini sering pelangap-longo. Tak cuman itu, Ewin pun heran saat menemukan gumpalan jembat yang menyumbat di saluran pembuangan. Untung saja Ewin masih sempat menyelamatkan Ipet yang akan memotong tangannya sendiri. Begitupun dengan Ipet, ia pun berkata jika barusan tubuhnya tak bisa dikendalikan. Dirasa istrinya kelelahan, Ewin meminta Ipet untuk beristirahat. Di malam harinya, Ewin yang sedang molor tiba-tiba mengalami gangguan goib. My God, Ipet pun harus terbanting setelah Ewin yang ketakutan tanpa sengaja melemparnya dari atas dipan. Di tengah rasa syok, Ewin pun berusaha meminta maaf. Namun tanpa mereka sadari, sosok berwajah mengerikan sedang mengintipnya dari balik pintu. Singkat waktu, Ipet yang selesai masak tiba-tiba mendengar kedatangan seseorang. มาแล้วค่ะ เชิญค่ะ Seketika Ipet pun heran karena di luar tidak ada siapa-siapa. Namun sekembalinya ke dalam, sontak Ipet kaget saat melihat kewes berbaju merah terlihat duduk di hadapan suaminya. My God, betapa syoknya Ipet saat wanita ini tiba-tiba berubah menjadi zombie The Walking Dead. Tak hanya itu, tiba-tiba saja Ipet mengalami keguguran. Untung saja Ipet yang terbangun masih sempat menyelamatkan diri dari cekikan suaminya yang kerusupan. Di saat itu pula, Ewin yang baru sadar berusaha menenangkan istrinya yang ketakutan. Lantas dengan segala kengerian yang terjadi, Ipet pun sadar jika rumah ini dan rumah tetangganya memang berhantu. Sesaat kemudian, Ewin langsung mengecek kue pemberian si tetangga tempo hari. Dan betapa syoknya mereka saat kue ini busuk dan penuh dengan belatung. Di tengah rasa syok, Ewin langsung menelepon dan menanyakan identitas tetangganya pada seorang satpam komplek bernama Baok. Mendengar hal itu, Baok yang sebenarnya tidak ingin membahasnya memberitahu jika pemilik rumah sebelumnya digosipkan mati diskon umur dengan cara bergelayutan. Dan saat ditemukan tubuhnya sudah membusuk hampir menjadi tangkurak. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi, Ipet yang ketakutan langsung mengajak Ewin untuk pergi dari rumah ini. Akan tetapi Ewin yang sudah habis duit untuk membeli rumah ini langsung menolak. Melihat tingkah suaminya yang semakin aneh, Ipet mengajak Ewin untuk segera pergi. Namun seakan terpengaruh sesuatu, Ewin pun memilih untuk tinggal saja di rumah ini. Setelah Ipet pergi, Ewin yang frustasi tiba-tiba mendengar sesuatu dari arah tangga.
Di tengah kengerian, si Jurig yang bergelayutan mengajak Ewin untuk tinggal bersama di rumah ini. Dirasa sudah kelewatan, Ewin yang ketakutan akhirnya tidak kuat dan kabur. Singkat cerita, 1,5 tahun kemudian, setelah lama mengungsi ke rumah orang tuanya, Ewin dan Ipet memutuskan untuk kembali, namun dengan berbagai macam ritual pengusiran Jurig. Win, Tak sampai di situ, mereka pun memasang CCTV di setiap sudut rumah untuk berjaga-jaga. Terlebih saat ini mereka sudah memiliki anak yang berusia 1,5 tahun. Sesaat kemudian, seorang mage epik bernama Paria memberitahu jika ritual pengusiran dan pemasangan jimat segel di rumah ini sudah selesai. Dan mulai dari sekarang, si Jurig tidak akan bisa masuk ke rumah ini. Mendengar hal itu, mereka pun merasa lega karena bisa hidup dengan tenang sebagai keluarga Samawa. Beberapa hari kemudian, mereka yang kewalahan mengurus rumah memutuskan untuk menyewa seorang pembantu seksoi yang bernama Itoi. Dirasa Itoi sudah memenuhi kriteria, Ipet pun akhirnya menerima Itoi bekerja. Kemudian, Ipet langsung mengantarkan Itoi ke kamarnya, sekalian menunjukkan semua tugas yang harus ia kerjakan. เตยเข้ามาดูในห้องไหม Di keesokan harinya, dengan setelan pembantu hot, Itoi yang sedang menjemur pakaian tiba-tiba merasa gemes saat melihat seekor kucing ireng di benteng rumah. Oh my god, rupanya kucing tadi hanyalah pancingan agar si Jurig berhasil merasuki Itoi. Kira-kira apa yang sebenarnya si Jurig inginkan? Pura-pura nggak tahu dulu. จ๊ะเอ๋ Di sore harinya, Ipet yang baru pulang tidak menyadari jika ada sesuatu yang aneh pada diri Itoi. Betapa syoknya Ipet saat sekilas melihat sosok Jurig berbaju merah pada diri Itoi. Di tengah ketakutan, Ipet langsung membawa anaknya. Di malam harinya, Ewin yang baru pulang lembur langsung kaget saat melihat pembantunya berpakaian seksoi. Lantas Itoi yang kerusupan, seolah ingin memecah belah keluarga ini dengan cara merebut cacing majikannya. น้ำค่ะ Dan meski istrinya cantik, namun Ewin tetap tergoda saat melihat pembantu seksoinya ini terus menggodanya. Untung saja Ewin langsung sadar saat dipanggil oleh istrinya. แรงเลย Singkat waktu setelah gabrutan yang tidak lebih dari 2 menit, mereka pun kaget saat melihat Itoi tiba-tiba terkapar di halaman rumah. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar sesuatu yang terjadi pada bestinya, Ploy yang merupakan seorang anak indiho merasa jika saat ini Itoi sedang kerusupan arwah kewes pendendam. Lalu tiba-tiba...พวกกูให้เป็นนายผีกูจะไล่มึงให้หนียักษ์จะไล่ยักษ์คนนี้กูจะไล่ผีออกไปจากร่างนี้เดี๋ยวนี้ Sungguh mubazir meski dengan cahaya Tom Samcong yang digunakan oleh Ploy, namun Itoi yang mengalami pendarahan akhirnya tak mampu diselamatkan. Hingga dari kejadian itu, Ipet yang mengalami trauma memutuskan untuk mengungsi dulu di rumah ibunya untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Ewin yang baru tiba diberitahu si satpam jika tadi ia melihat seseorang memanjat benteng rumahnya. Namun saat dikejar, pria itu sudah menghilang. Dirasa ada maling, Ewin bergegas pergi ke rumah. Setibanya di halaman rumah, Ewin pun heran saat melihat sebuah tangga mengarah ke benteng rumah tetangganya. Daitashi Goboy! Ternyata pria yang dimaksud si satpam adalah teman kantornya yang bernama Ibei. Setibanya di rumah sakit, Ibei yang masih pingsan belum bisa dimintai keterangan. Lantas Ewin meminta temannya yang bernama Rayut untuk segera mengabarinya jika Ibei sudah siuman.
Hingga di keesokan harinya, Rayut memberitahu jika Ibei sudah siuman. Tanpa basa-basi, Ewin langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Ibei mengungkapkan jika kemarin dirinya berencana menemui Ewin untuk menanyakan arsip pekerjaan. Namun saat menunggu Ewin pulang, seketika perhatian Ibei teralihkan saat melihat kewes berbaju merah yang tinggal di sebelah rumah Ewin. Alhasil, Ibei yang penasaran nekat menyelinap menggunakan jurus maling cangcut. ตอนดึก Tapi setibanya di rumah si kewes, tiba-tiba saja Ibei dipengaruhi bisikan misterius yang memintanya untuk mengambil jimat pelindung yang tersimpan di rumah Ewin. ช่วยป้องกันพวกเราให้ปลอดภัย อาจารย์ท่านฝังของดีเอาไว้ในบ้านแหละ Sungguh koboi, rupanya Ibei hanya dimanfaatkan untuk mengambil jimat pelindung di rumah Ewin supaya si jurig ini bisa leluasa melakukan teror. Dan benar saja, kini si jurig merah mulai beraksi. Sungguh creepy, si jurig pun berhasil memasuki rumah Ewin. Hingga sesaat kemudian Ewin pun lemas saat si jurig menampakkan bebenguknya yang seperti zombie The Walking Dead. Kemudian scene beralih pada Ipet. Ia pun heran dengan Ewin yang tidak mengangkat teleponnya. Takut terjadi sesuatu, Ipet yang penasaran berniat mengeceknya melalui CCTV. My God, betapa syoknya Ipet saat melihat suaminya mencakar-cakar wajahnya sendiri. Tak sampai di situ, Ewin yang kerusupan si jurig berniat melakukan sesuatu. Kira-kira bagaimanakah nasib Ewin? Ya Anda tahu karena film pun masih berlanjut.คุณหนวดครับ ตอนนี้คุณหนวดอยู่ที่ไหนเอ่ย อ๋อใจช่วยนะครับ Singkat cerita, 1 bulan kemudian, setelah menjalani perawatan intensif, untungnya Ewin masih bisa diselamatkan. Hingga kini, Ewin memiliki 3 codet di pipinya seperti Naruto. Lantas, Ipet yang merasa beruntung tidak menjadi janda, berkata jika apapun keputusan Ewin, ia akan mendukungnya termasuk mempertahankan rumah itu. Namun setidaknya mereka harus mencari seseorang yang mampu membersihkan rumahnya dari roh jahat. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka kedatangan seseorang. Setelah memakai alat bengek, rupanya pria bernama Pangset ini adalah adik dari si pemilik rumah sebelumnya, di mana kali ini Pangset yang merasa bersalah berniat meminta maaf karena telah menjual rumah berhantu itu kepada Ewin. Kemudian Pangset langsung menceritakan kronologi kematian kakaknya yang sangat aneh. Ternyata kejadiannya sama seperti yang menimpa Ewin, namun bedanya kakaknya tidak sempat diselamatkan. Dan demi keamanan, Pangset pun bersedia membeli lagi rumah kakaknya itu daripada dirinya menanggung dosa. Namun entah apa yang ada di pikiran Ewin, ia pun kekeh ingin mempertahankan rumah itu apapun yang terjadi. Lantas Ewin pun memaksa Pangset untuk membantunya mengatasi teror yang terjadi. Teringat dengan seseorang, Pangset berkata jika di depan rumah Ewin ada seorang mage sakti yang sempat mempelajari ilmu magic di Bali. Di siang harinya, Pangset dan yang lainnya langsung meminta pertolongan pada si mage bernama Sompis untuk mengusir roh jahat di rumah Ewin. Sesuai prediksi, Sompis langsung mengajak mereka untuk masuk. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan persiapan, Sompis berniat memulai proses ritual dengan menggunakan mantra yang ia pelajari dari Pulau Bali dengan bahasa Indonesia. Jaga, menjaga, ikulu, ikulu, dan sepis pamut. Setelah melakukan ritual, Sompis berkata jika saat ini mata batin Ewin sudah terbuka. Sebagai tahap awal, Ewin harus kembali ke rumahnya guna mengungkap masa lalu yang menimpa arwah Marakayangan.
Hingga di malam harinya, Ewin langsung melakukan penelusuran sambil membawa lilin hitam, di mana kini ia akan mampu melihat masa lalu yang terjadi di rumah ini, di mana dulu rumah ini dihuni oleh kakaknya Pangset yang bernama Pongpet bersama istrinya yang Binal. Ternyata selama ini Pongpet adalah seorang budak gabrut yang dimanfaatkan oleh istrinya yang hardcore bernama Sasa. Setelah sengaja membuat Pongpet nanggung, Sasa yang kesal meminta Pongpet untuk memberi pelajaran pada mantannya yang bela-belain membeli rumah sebelah hanya untuk selalu mendekati Pongpet. Di saat itu pula, Pongpet yang sudah di ujung tanpa pikir panjang langsung mengiyakannya, asalkan Sasa kembali mengaduknya. Setelah melihat peradukan yang sangat hardcore, Ewin langsung berpindah ruangan. Lantas ia pun melihat momen saat seorang wanita cantik bernama Enok terjebak oleh rencana Pongpet dan istrinya. Bagaikan gak ada cowok lain, Enok yang mirip Luncinta Fatah Luna berusaha membujuk Pongpet untuk menceraikan Sasa. Lantas Pongpet yang ingin memberikan kesempatan berusaha meminta Enok untuk pindah rumah saja. Ia pun tak habis pikir dengan kegigihan Enok yang bela-belain beli rumah di sebelah hanya untuk terus mengintai dirinya. Namun Enok yang merasa tersakiti berkata, jika yang sudah menghancurkan mimpinya adalah Sasa, di mana ia sudah merebut Pongpet. Hingga di tengah percekcokan, Enok langsung menunjukkan tes pack positif. Ternyata sebelum menikah dengan Sasa, Pongpet malah menghamili Enok. Lantas setelah situasi mulai tenang, Pongpet yang akan melancarkan aksinya mengajak Enok makan malam terlebih dulu. Namun tanpa Enok sadari, diam-diam Pongpet mencampurkan obat perontok orok di minuman Enok. Setelah meminumnya, Enok berkata jika dirinya merasa lega karena beberapa hari lagi mimpinya akan terwujud dengan tinggal di rumah impiannya bersama Pongpet. Tapi tiba-tiba my God, Enok pun lemah saat obat perontok orok ini mulai bekerja. Dirasa obat yang diberikan kurang, Sasa meminta suaminya untuk menambah dosis. Namun saat Pongpet berusaha menolak, Sasa langsung membuka bajunya dan membuat Pongpet si budak gabrut tidak bisa melawan. Ia pun langsung mencekoki Enok. Kegilaan Pongpet pun semakin menjadi saat melihat Sasa memakai setelan hardcore. หรือจะให้กูลากออกไป Setelah menyiksa Enok dengan keji, Sasa langsung mengusir Enok. Lantas saat Enok merangkak berlumuran darah, di saat itu pula Sasa langsung memberikan jatahnya pada Pongpet yang telah menjadi suami penurut. Hingga setelah kehilangan segalanya, Enok yang putus asa memilih untuk mendiskon umur di rumahnya sambil mengutuk perlakuan Pongpet dan istrinya. Enok pun bersumpah jika ia akan mengusir siapapun yang tinggal di rumah impiannya. Dan sungguh tragis, arwah Enok hanya bisa menangis saat melihat jasadnya terus membusuk tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. ไม่ไปไหน Hingga beberapa bulan kemudian, Sasa yang baru pulang diberitahu Pangset jika Pongpet tewas bergelayutan di kamar. Seperti yang kita tahu jika kejadian ini merupakan perbuatan arwah Enok yang ingin balas dendam. Setelah mengetahui kronologi yang sebenarnya, Ewin menanyakan bagaimana cara menenangkan arwah Enok. Lantas Sompis memberitahu jika kita harus masuk ke rumahnya guna melakukan ritual pengurungan arwah. Dan karena arwah Enok sangat kuat, Sompis mengaku jika dirinya tidak akan sanggup melakukan ini sendirian. Di tengah kebingungan, Ipet berkata jika dirinya memiliki teman yang bisa membantu Sompis. Singkat waktu, rupanya orang yang dimaksud Ipet adalah Ploy. Sebelum melakukan ritual, Sompis meminta semua orang untuk mempersiapkan mental karena ritual kali ini akan mempertaruhkan nyawa. Dirasa sudah siap, Sompis langsung memulai ritualnya. Saat ritual dimulai, Ipet pun menunggu bersama putrinya di rumah Sompis, sementara yang lainnya bersiap untuk mencari arwah Enok. Lantas sambil mengenakan topeng leak, Sompis meminta semua orang untuk terus merapalkan mantra bahasa Indonesia. memanggil yang mulia ingin dan tepi sungkai โอ๊ย maupun ช่วยเตยด้วยทำหนูปล่อยหนู
siapapun. Untung saja pangset masih sempat diselamatkan. Kemudian Sompis yang tidak ingin kehabisan waktu mengajak semua orang untuk melanjutkan pencarian. ที่นี่แหละ Setelah memanggil arwah satpam penasaran, Sompis langsung menjadikannya sebagai aliansi. Setelah menancapkan keris empu gandring, Sompis yang berhasil menemukan arwah Enok langsung memulai ritual pengurungan. Namun di tengah prosesi, Sompis pun kewalahan karena ia merasa salah satu dari tim ini menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan arwah Enok. Oh my god, betapa syoknya mereka saat melihat Sompis tewas terpenggal. Di tengah situasi mencekam, Ploy langsung mengambil alih pembacaan mantra. อย่าหลบอย่าหลีกอย่าเลี่ยงอย่าเลี่ยง Seketika Ewin pun panik saat menyadari pangset berhasil dikendalikan oleh Enok. ผีเกี่ยวกับการตียักษ์จะไล่ยักษ์คนนี้ออกไปจากร่างนี้เดี๋ยวนี้ Untung saja Ploy masih sempat menyelamatkan pangset yang kerusupan. Akan tetapi apakah Ewin baik-baik saja? Di keesokan harinya, Ipet yang penasaran menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun Ipet pun heran saat melihat tingkah suaminya yang sangat aneh. Seketika Ipet panik saat menyadari Ewin mengalami kerusupan. Sementara di alam lain, bagaikan titan kolosal, rupanya Ewin yang terperangkap kini terjebak bersama jiwa Enok yang ingin tinggal bersama. Kira-kira apa alasannya? Sungguh tanpa diduga, ternyata sebelum kenal dengan Pongpet, Enok Fatah ini merupakan mantan pacar Ewin. Pantas saja tidak ingin menjual rumahnya. Rupanya Ewin yang terikat masa lalu berusaha memenuhi janjinya pada Enok untuk memiliki rumah impiannya. Namun pada suatu ketika, Ewin yang akan melamar Enok tiba-tiba datang ke kantor tanpa memberitahunya terlebih dulu. Dan sungguh Cowboy! Seketika Ewin nyeri dada saat melihat Enok sedang digabrut oleh atasannya hanya untuk bisa naik jabatan. Di tengah nyeri dada yang tidak tertahankan, Ewin langsung merekamnya dan menyebarkan video tersebut pada semua karyawan kantor. Hingga setelah Enok naik jabatan, ketenarannya pun tidak berlangsung lama saat video skandal itu menyebar di media sosial. Kembali ke masa sekarang, Enok si juriga tahu diri menggunakan tubuh Ewin untuk mengusir Ipet dan putrinya. Untung saja setelah mengingat kenangan indahnya, Ewin pun berhasil mengendalikan diri.
Rupanya Ewin yang tidak punya pilihan lain berniat menenangkan arwah Nok dengan memenuhi keinginannya. Dan sangat gak tahu diri, Nok yang gak punya otak malah meminta Ewin untuk tinggal bersama di rumah ini. Di saat itu pula, Ipet yang selamat bergegas untuk pulang ke rumah ibunya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Ewin yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa melayani keinginan arwah Nok. Namun beberapa hari kemudian, Ewin yang sudah tidak tahan berusaha untuk kabur dari rumah ini. Akan tetapi, Ewin yang sudah terikat dengan Nok tidak bisa lari dari rumah ini. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan, bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut saya yang cocok saya lah dengan nilai 6,0. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Our House tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.